Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau coba bedah sosok yang, wow, luar biasa rumit dan menarik dalam sejarah kita. Abdurrahman Wahid, atau yang ya kita semua kenal sebagai Gus Dur. Betul. Dan sumber kita buat ngobrolin ini bukan sembarang buku loh. Kita akan banyak merujuk ke biografi tulisan Greg Barton. Dia ini penulis yang bukan cuma ngamatin dari jauh. Oh, jadi dia kenal langsung ya? Kenal banget. Dia kenal Gus Dur secara personal bertahun-tahun. Bahkan punya akses di lingkar dalamnya waktu Gus Dur jadi presiden. Wow, oke. Jadi ini bukan sekedar catatan politik biasa. Ini lebih kayak potret dari jarak yang sangat dekat. Tepat sekali. Makanya, misi kita hari ini adalah mencoba memahami manusia di balik semua berita dan kontroversi itu kan? Heeh. Apa sih yang sebetulnya membentuk kepribadiannya yang super unik? Kenapa dia bisa begitu dicintai jutaan orang tapi sekaligus begitu penuh gejolak waktu megang kekuasaan? Yuk kita coba urai bareng-bareng. Nah, untuk ngasih gambaran betapa ajaibnya sosok Gus Dur, ada satu cerita dari bukunya Barton yang menurutku luar biasa. Coba deh bayangin ini. Malam sebelum pemilihan presiden tahun 1999, Oke. di gedung parlemen, para pejabat lagi gladi bersih buat upacara pelantikan besok. Mereka latihan nih, skenario Megawati yang menang dilatih, skenario Habibie menang dilatih juga. Pokoknya semua kandidat yang dianggap kuat disiapin ya. Betul. Terus ada satu ajudan yang iseng nanya, "Pak, gimana kalau kita latihan juga buat skenario yang menang Gus Dur?" Terus gimana reaksinya? Nah, ini dia. Semua orang di ruangan itu ketawa ngakak. Hah? Serius? Serius. Mereka pikir itu cuma lelucon. Nggak ada satupun yang nganggap kemungkinannya itu nyata. Gila ya. Itu udah ngerangkum semuanya sih. Kemenangannya itu sesuatu yang bahkan nggak terbayangkan sama elit politik waktu itu. Kan? Ini langsung nunjukin betapa dia itu anomali. Seorang outsider sejati di puncak kekuasaan. Dan Barton punya istilah yang pas banget buat ngegambarin ini. Dia bilang, Gus Dur itu bukan politisi yang halus. Halus gimana maksudnya? Tahu kan, tipe yang sangat sopan, terpoles, bicaranya tertata rapi. Oh, oke. Jaga citra gitu ya? Nah, itu dia. Gus Dur tuh justru sebaliknya. Dia itu kasar. Kasar? Tunggu dulu. Bukan kasar dalam arti negatif ya. Oke. Lebih kayak berlian yang belum diasah. Asli, apa adanya dan sama sekali nggak peduli sama pencitraan. Gambaran berlian kasar itu pas banget sih. Barton cerita pengalaman pertamanya ketemu Gus Dur di kantor PBNU di Kramat, Jakarta. Tempatnya itu, menurut dia, jauh dari kata mewah. Gimana kondisinya? Kumuh, sederhana, bahkan mungkin agak berantakan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Para kiai dari desa-desa pelosok itu kalau datang ke sana merasa nyaman, merasa di rumah. Jadi itu semacam pernyataan politik yang subtil ya? Maksudnya? Kantor itu seolah-olah bilang, kami ini bukan bagian dari elit Jakarta yang glamor dan korup, dan itu kan cerminan Gus Dur banget, yang bersahaja dan selalu berpihak ke akar rumput. Benar, sifat apa adanya itu jadi modal sosial terbesarnya. Tapi ya itu, seperti yang bakal kita lihat nanti, sifat ini juga yang jadi sumber masalah terbesarnya di panggung politik nasional. Dan jangan lupa, bagian dari sifat kasar itu adalah selera humornya yang legendaris. Oh, itu sudah pasti. Dia bisa melempar lelucon di saat-saat paling genting. Ada satu kutipan favorit saya, setelah dia lolos dari serangan politik di sidang MPR, dia cuma bilang ke wartawan, "Sepertinya si pendekar mabuk menang lagi." Dia sadar betul citra dirinya kayak gitu dan dia malah merangkulnya ya. Humor itu jadi kayak tameng psikologis buat dia. Betul. Ini juga yang bikin dia sering disamain sama tokoh wayang Semar. Semar. Sosok dewa bijaksana yang menyamar jadi badut istana yang gemuk, bicaranya ceplas-ceplos, kadang vulgar. Tapi di balik itu semua, ada kecerdasan dan kearifan yang luar biasa. Dan yang menarik kan, bukan cuma dia. Soekarno dan Soeharto juga sama-sama suka mengidentifikasi diri mereka dengan Semar. Kayaknya ini arketipe pemimpin ideal dalam bayangan masyarakat Jawa ya. Jadi kepribadian yang unik ini, campuran antara kesederhanaan, humor, kecerdasan, ini kuncinya. Tapi ini kan nggak muncul tiba-tiba. Kalau kita lihat latar belakang keluarganya, semuanya jadi lebih masuk akal. Betul sekali. Dia ini ibaratnya bangsawan dalam dunia Islam tradisional Indonesia. Pangeran di dunianya sendiri ya? Bisa dibilang begitu. Kakek dari pihak ayah, Kiai Hashim Asy'ari, itu pendiri Nahdlatul Ulama NU.
Kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri, juga salah satu pendiri NU. Ini bukan sekedar garis keturunan biasa loh. Jelas bukan. Ini memberinya legitimasi keagamaan dan sosial yang nggak dimiliki tokoh lain. Dan penting buat kita pahami, NU itu kan bukan cuma organisasi. Ini representasi puluhan juta umat Islam tradisionalis yang basisnya kuat di pedesaan Jawa. Islam yang sangat kental dengan budaya lokal dan ajaran tasawuf. Beda sama gerakan modernis kayak Muhammadiyah yang cenderung lebih puritan dan berbasis di kota. Jadi Gus Dur itu produk 100% dari dunia pesantren NU. Warisan ini kemudian diperkuat oleh orang tuanya. Ayahnya Wahid Hashim kan pahlawan nasional. Gus Dur itu baru umur 12 tahun waktu ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Masih kecil sekali ya? Iya. Dan Barton nulis dengan sangat menyentuh gimana Gus Dur kecil ngelihat lautan manusia nangis di sepanjang jalan waktu jenazah ayahnya diarak pulang. Momen itu, kata Gus Dur, yang menanamkan kesadaran mendalam soal arti pengabdian pada bangsa. Sementara ibunya, Nyai Solihah, itu figur yang kuat banget. Setelah suaminya meninggal, dia menumpahkan seluruh ambisinya ke Gus Dur sebagai putra sulung. Harapannya cuma satu ya. Cuma satu, Gus Dur harus melanjutkan warisan besar ayahnya. Barton mencatat, Gus Dur itu dikenal pemberontak, tapi ada satu orang yang nggak pernah berani dia lawan. Ibunya. Wah, jadi polanya kelihatan ya. Dari kakeknya, dia dapat legitimasi keulamaan. Dari ayahnya, warisan kebangsaan. Dari ibunya, dorongan ambisi. Fondasinya kokoh banget. Dan masa kecilnya sendiri udah nunjukin paradoks yang bakal mewarnai hidupnya. Di satu sisi, dia kutu buku yang rakus banget, baca apa saja. Tapi di sisi lain, dia juga anak yang super nakal, katanya sampai 2 kali patah lengan gara-gara hobi manjat pohon. Intelektual serius sekaligus selengean. Udah dari kecil ternyata. Campuran inilah yang kemudian ngebawa dia ke panggung yang lebih besar. Nggak cuma sebagai pemimpin agama, tapi juga intelektual kelas dunia. Perjalanannya ke Kairo, Mesir, itu titik balik yang penting banget. Nah, ini bagian yang menarik. Dia kan dapat beasiswa ke Al-Azhar, salah satu pusat studi Islam paling bergengsi. Ekspektasinya pasti tinggi. Tapi begitu sampai di sana, dia malah kecewa berat. Menurutnya, kurikulum di sana kaku dan ketinggalan zaman. Dia nggak merasa tertantang. Terus apa yang dia lakuin? Dia kuliah di tempat lain. Waktunya dihabiskan di bioskop nonton film Eropa, nongkrong di kafe, ngubur diri di perpustakaan American University, melahap karya pemikir barat. Wah, sambil tetap belajar kitab-kitab klasik Islam secara mandiri kan? Tepat. Jadi dia kayak meramu kurikulumnya sendiri, memadukan tradisi intelektual timur dan barat. Kemandirian berpikir yang luar biasa sejak muda ya. Dan saat dia pulang ke Indonesia di tengah cengkraman Orde Baru, kemandirian inilah yang jadi senjatanya. Sampai akhirnya dia jadi ketua umum PBNU dan mulai main di percaturan politik tingkat tinggi. Nah, di sini kita lihat kejeniusan strategisnya. Di bawah rezim yang represif banget, di mana oposisi itu bisa berarti penjara, Gus Dur gak milih jalan konfrontasi total. Dia menari di antara berbagai kekuatan ya. Betul. Di satu sisi, dia itu pejuang pluralisme, dia mendirikan Forum Demokrasi tahun 1991, kelompok diskusi lintas agama yang jelas-jelas bikin kuping rezim panas. Itu langkah yang berani banget pada masanya. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal dekat sama beberapa faksi di militer kan, kayak Jenderal Benny Murdani. Nah, itu kan kelihatannya kontradiktif. Iya, gimana Barton ngejelasin strategi main dua kaki ini? Barton menggambarkannya sebagai pragmatisme yang cerdas. Gus Dur sadar, NU dengan masa puluhan juta itu kekuatan real. Alat tawar. Persis. Dia pakai itu sebagai alat tawar. Dengan deketin faksi tertentu di dalam kekuasaan, dia bisa ngelindungin organisasinya dari represi. Dia dorong reformasi dari dalam, sedikit demi sedikit. Bukan cuma melawan, tapi mengakali sistem. Sebuah manuver yang rumit dan penuh risiko. Dan puncaknya ya saat reformasi 1998 yang secara mengejutkan nganterin dia jadi presiden. Tapi negara yang dia warisi itu kondisinya porak-poranda banget. Tepat sekali. Krisis moneter baru saja menghantam. Birokrasi korup dan nggak berfungsi. Militer masih sangat kuat dan nolak reformasi. Sementara masyarakat sipil masih lemah. Barton bilang ini bukan sekedar ganti presiden. Ini upaya perubahan rejim yang hampir mustahil dilakukan dari atas.
Dan di tengah situasi sekacau itu, muncullah Gus Dur dengan gaya kepemimpinannya yang sama sekali nggak presidensial menurut standar yang ada. Contohnya pas dia ngumumin kabinet. Selesai acara resmi, dia langsung keluar dan bikin konferensi pers dadakan di halaman istana, duduk lesehan. Wah, niatnya sebetulnya mulia ya. Dia mau memanusiakan jabatan presiden, biar lebih aksesibel. Tapi bagi elit politik dan birokrasi lama, gaya kayak gitu dianggap serampangan, dianggap nggak profesional, merendahkan wibawa kepresidenan. Nah, dari awal sudah terjadi benturan budaya politik yang hebat. Dan serangan pun datang bertubi-tubi. Sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih menguasai parlemen dan media nggak pernah berhenti nyoba jatuhin dia. Skandal kayak Bulogate dan Brunei-gate terus diembuskan. Mungkin perlu kita ingatkan sedikit ya konteksnya. Bulogate itu tuduhan penyelewengan dana Bulog. Brunei-gate soal sumbangan dari Sultan Brunei. Meskipun keterlibatan langsung Gus Dur nggak pernah terbukti, isu ini terus-terusan digoreng. Untuk menciptakan citra pemerintahannya korup dan nggak kompeten. Pembunuhan karakter politik yang sistematis. Betul. Nah, disinilah buku Barton ngasih perspektif yang paling personal dan terus terang paling tragis. Di balik semua pertempuran politik itu, ada pertempuran lain yang dihadapi Gus Dur setiap hari. Anda bicara soal kondisi fisiknya kan? Iya, ini inti dari tragedi kepresidenan Gus Dur. Publik melihat seorang presiden, tapi nggak tahu kalau orang itu secara fungsional hampir buta total. Penglihatannya rusak parah akibat kecelakaan di masa muda dan diperburuk diabetes ya, ditambah lagi efek jangka panjang dari stroke parah yang dia alami setahun sebelum jadi presiden. Coba bayangin, mimpin negara di ambang kehancuran dalam kondisi kayak gitu. Dia nggak bisa baca dokumen, nggak bisa baca laporan intelijen, dia sepenuhnya bergantung pada ajudan buat ngebacain semuanya. Itu menciptakan kerentanan yang luar biasa. Dan yang bikin ini jadi tragedi politik adalah karena Gus Dur secara psikologis menolak untuk sepenuhnya beradaptasi dengan kebutaannya. Dia nggak pernah mau belajar Braille atau pakai alat bantu lain. Akibatnya, dalam rapat-rapat penting, untuk bisa fokus mendengarkan, dia seringkali menjamin mata dan diam. Dan apa yang dilihat oleh lawan-lawan politiknya dan direkam kamera. Seorang presiden yang tertidur saat rapat. Tepat. Citra ini dieksploitasi tanpa ampun buat ngebangun narasi bahwa dia nggak mampu, nggak peduli. Kelemahan personalnya jadi senjata politik yang mematikan. Jadi kalau kita tanya, apa penyebab kejatuhannya? Jawabannya kompleks banget. Menurut Barton, ini kombinasi banyak faktor. Ada serangan dari luar, tapi ada juga luka yang ditimbulkan sendiri. Self-inflicted wounds. Contohnya apa tuh? Misalnya, gayanya yang ceplas-ceplos seringkali nggak strategis, bikin pernyataan kontroversial yang nggak perlu. Dia juga mecat beberapa menteri kunci, kayak Jenderal Wiranto, dengan cara yang bikin gejolak politik besar. Dan yang paling fatal. Dia secara bertahap mengasingkan sekutu-sekutu politiknya, Amin Rais, bahkan Megawati. Waktu dia kehilangan dukungan mereka, dia jadi sangat terisolasi. Jadi dia kayak petarung yang dikepung musuh, tapi di saat yang sama, dia juga tanpa sadar ngedorong teman-temannya sendiri menjauh. Tepat sekali. Dan setelah 21 bulan yang penuh gejolak, sistem akhirnya berhasil melawannya balik. Elit lama, birokrasi korup, militer yang resisten, yang Barton sebut antibodi dari sistem Orde Baru, bersatu buat menyingkirkannya. Melalui proses pemakzulan di MPR. Betul. Kepresidenannya mungkin terasa singkat dan gagal, tapi Barton bilang itu masa transisi yang brutal tapi krusial. Gus Dur mencoba membongkar struktur otoriter dari pucuk pimpinan, sebuah tugas yang hampir mustahil. Jadi kalau kita rangkum, Gus Dur ini paket lengkap paradoks. Si berlian kasar, intelektual brilian, pemimpin karismatik, tapi sekaligus presiden dengan keterbatasan fisik yang tragis dan kelemahan politis yang nyata. Kisahnya bukan cuma soal jatuh bangun seorang pemimpin, tapi cerminan betapa kacaunya sebuah bangsa waktu mencoba beralih dari otoritarianisme ke demokrasi. Kisahnya adalah drama transisi Indonesia itu sendiri. Barton membandingkan Gus Dur dengan tokoh detektif fiktif dari serial TV Amerika, Letnan Colombo. Ah, Colombo. Detektif yang penampilannya lusuh, kelihatan linglung, sering diremehkan sama penjahat yang dia selidiki. Tapi di balik penampilan luarnya yang kikuk itu ada pikiran yang sangat tajam. Dan pada akhirnya dia selalu berhasil menangkap penjahatnya. Persis. Gus Dur juga sering terlihat seperti itu kan. Serampangan, gak terduga, sering diremehkan.
Nah, pertanyaan yang diajukan Barton adalah, apakah di balik semua kekacauan yang terlihat itu sebetulnya ada strategi dan ketajaman ala Colombo? Meskipun pada akhirnya dalam pertaruhan kepresidenan ia gagal. Belt itu membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar lagi untuk direnungkan. Apa artinya bagi sebuah sistem politik ketika tokoh yang begitu nggak biasa, kayak Semar atau Colombo, bisa naik ke puncak kekuasaan? Dan apa pula artinya ketika sistem yang sama pada akhirnya justru menolak dan melenyapkannya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.